Shalom saudara-saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam malam Natal tanggal 24 Desember 2020. Kita mau mendengar isi hati Tuhan dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1-6 dengan mengambil tema terang telah bersinar dalam kegelapan. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan bersukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuku yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Saudara-saudaraku, hari ini tema yang mau kita ambil adalah terang telah bersinar dalam kegelapan. Kalau kita perhatikan dalam ayat 1, itu kita akan mengetahui bahwa semua memiliki waktu atau segala sesuatu memiliki limit. Karena itu carilah makna atas segala sesuatu itu. Pertama, saya mau katakan kepada saudara, Alkitab mengajarkan kita bahwa ternyata kita manusia itu memiliki rupa Allah. Karena itu dalam Kejadian 1 ayat 27 Allah berfirman, Elohim bara, selem Adam et bara Elohim selem, nekeba zakar et hara. God so created in his image man, he created of God in the image and female, male, him them, he created. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Kata selem atau kata image atau kata segambar menerangkan bahwa kita manusia pada hakikatnya memiliki sifat, karakter, tabiat Allah di dalam diri kita. Allah akan murka atas dosa, dan Allah tidak akan kompromi terhadap dosa, dan Allah akan bertindak dan menghukum segala perbuatan dosa, seperti yang dilakukan Allah kepada suku Zebulon dan Naftali yang jahat itu. Akan tetapi ketika Allah murka dan menghukum Zebulon dan Naftali, bukan berarti Allah membenci dan akan membinasakan Zebulon dan Naftali itu. Sekali-sekali tidak. Akan tetapi karena Allah itu mencintai keadilan, dan keadilan itu akan berkata segala dosa, segala pelanggaran harus dihukum. Nah, setelah penghukuman itu selesai, maka Allah akan menunjukkan kasihnya yang besar kepada Zebulon dan Naftali itu, sekalipun Zebulon dan Naftali itu pernah berbuat dosa. Karena itu pahamilah, segala murka dan kemarahan Allah itu memiliki limit dan batasan. Dan ketika murkanya selesai, maka engkau akan ditimbuni dengan kasih dan kemurahannya, asal engkau tidak berbuat dosa lagi. Karena itu jika Allah menghukum karena dosa kita, maka janganlah kita segera putus asa seolah-olah kita tidak memiliki harapan lagi untuk hidup yang baik. Tapi tetaplah tenang dan carilah makna dari setiap murka Allah yang terjadi bagi kita itu. Jika engkau marah karena kesalahan seseorang, sah-sah saja dan silakan saja marah, tapi jangan mendendam. Jika engkau marah karena kesalahan seseorang, silakan saja marah. Sah-sah saja engkau marah karena orang lain melakukan yang salah atasmu. Tapi janganlah engkau mendengki. Engkau cukup marah, tapi tidak boleh ada dendam dalam kemarahanmu itu. Engkau boleh marah, tapi tidak boleh ada kedengkian dalam kemarahanmu itu. Karena begitu sifat Allah dan karakter Allah. Dan itu juga harus menjadi sifat dan karakter kita. Karena kita dan Allah memiliki selem, kita memiliki image, kita memiliki kesegambaran, kesamaan sifat dan tabiat. Tetapi di atas semuanya itu, jika engkau berani menunjukkan ledakan kemarahanmu terhadap seseorang karena kesalahannya, maka engkau juga harus berani dong menunjukkan ledakan kasih sayangmu atas seseorang itu jika kemarahanmu telah surut, seperti yang dilakukan Allah kepada kita
seperti yang dilakukan Allah kepada Zebulun dan Naftali. Allah berani menunjukkan dan mempertontonkan ledakan kemarahannya kepada dosa Naftali dan Zebulun. Tetapi setelah kemarahannya surut, Allah juga berani mempertontonkan ledakan kasih dan kemurahannya kepada Zebulun dan Naftali. Lalu bagaimana dengan hidup Anda? Jadi jangan berani marah kalau tidak berani menganjur dan mengelek. Jangan berani memicang kalau tidak berani berbasa-basa. Kedua hal ini harus balance, harus seimbang. Siapa yang berani marah, maka dia harus berani mengelek dan menganjur. Siapa yang berani memicang, dia juga harus berani berbasa-basa. Di luar daripada itu adalah dosa. Siapa yang berani marah, dia harus memastikan tidak ada dendam dalam kemarahan itu. Siapa yang berani memicang, dia harus bisa memastikan tidak ada kedengkian dalam bicang-bicangnya itu. Di luar dari itu, maka itu adalah dosa. Dan pada sisi lain, ketika kita dimarahi karena kesalahan kita, maka jangan benci orang yang memarahi itu, tetapi belajarlah menerima kemarahannya itu. Sebab kemarahannya itu sesungguhnya adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita, agar kita jera berbuat salah atau berbuat dosa. Agar ketika kemarahannya selesai, maka kita akan dilimpahi dengan kebaikan dan kemurahan hatinya. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan bagian kedua dalam ayat 2-5, kita akan belajar tentang apa sih dampak yang diberikan kalau Allah hadir dalam hidup kita. Saya sering mendengar orang bergumam atau berkata seperti ini. Kapan ya hidupku berubah? Kapan ya hidupku lebih baik? Kapan ya aku bisa seperti mereka? Hidup mereka bahagia dan sejahtera. Kapan ya aku bisa seperti mereka yang hidupnya romantis dan akrab sekali? Artinya yang bisa kita pahami, ternyata setiap orang sedang menginginkan yang baik terjadi dalam hidupnya. Ternyata setiap orang sedang menanti dan merindukan yang baik terjadi dalam hidupnya. Tetapi persoalannya, dia tidak tahu bagaimana caranya mendatangkan yang baik itu. Dan dia tidak tahu kapan yang baik itu akan datang dalam hidupnya. Hari ini melalui perikop khotbah ini, Tuhan menjawab semua hal itu melalui firman-Nya hari ini yang saudara dengar. Dan jawabannya adalah, di mana ketika Tuhan Allah hadir dalam hidup seseorang, maka orang itu dalam hidupnya akan mengalami transformasi atau perubahan hidup secara total dan absolut. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Sebelum seseorang merasakan hadirat Allah, sapaan Allah, maka hidupnya di dalam kegelapan. Tetapi ketika seseorang merasakan hadirat dan sapaan Allah, maka hidupnya mengalami transformasi dari hidup yang penuh kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kosek halak am gadol or, in darkness walketh the people, great a light. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Yang kedua, dampak yang kedua adalah sebelum orang merasakan sapaan dan hadirat Allah, hidupnya penuh sungut-sungut, hidupnya penuh penderitaan, dia selalu khawatir dan ketakutan. Tetapi ketika seseorang merasakan sapaan dan hadirat Allah, maka ia mengalami transformasi. Dia mengalami perubahan dari hidup yang bersungut-sungut, hidup yang penuh penderitaan, hidup yang penuh kekhawatiran dan ketakutan, menjadi hidup yang penuh sukacita dan penuh dengan sorak-sorai yang besar. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Goy raba simea gadal lo panim samak. The nation have multiplied, is joy increased not before you the rejoice. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Lalu dampak yang ketiga yang diberikan ketika Allah hadir atau menyapa hidup kita adalah, yang biasanya kita itu terbiasa dengan kekerasan. Terkadang kita terbiasa haus darah, mau bunuh orang kalau marah, terus mau pukul orang kalau marah. Kita nggak peduli entah dia mati atau luka. Ketika engkau merasakan sapaan Tuhan, ketika engkau merasakan hadirat Tuhan, maka pada saat itu terbakarlah atau matilah atau binasalah kebiasaan hidup yang penuh kekerasan, kebiasaan hidup yang ingin haus darah atau yang mengingin kematian orang lain. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Saan seon kol kim simlah raas dam galal serep haya es makolet of warrior sandal every, for an garments from the noisy in blood rolled for burning and will be used of fire full.
Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Artinya hal-hal yang baik yang sedang Anda tunggu-tunggu hari ini, atau yang selama ini Anda tunggu-tunggu, akan terjadi dan nyata terjadi di dalam hidup saudara saat Tuhan menghampiri hidupmu, saat engkau merasakan hadirat Tuhan itu sendiri dalam hidupmu. Jika Anda bertanya, kapan hidup kini akan berubah ke arah yang lebih baik? Maka jawabannya, kapan engkau merasakan hadirat Allah? Kapan engkau disapa Tuhan? Dan jika engkau bertanya, kapan hidup kini akan menjadi lebih baik? Maka jawabannya adalah, kapan engkau merasakan sapaan Tuhan? Kapan engkau merasakan hadirat Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima dan yang keenam ini, jelas sekali inti daripada kedua ayat ini adalah Yesus adalah kehadiran Allah itu. Yesus adalah sapaan Allah itu yang absolut, yang bisa kita lihat dan rasakan secara jasmani atau manusiawi. Nah, kalau kita bertanya, lalu bagaimana caranya mendapatkan hadirat Allah? Atau bagaimana caranya agar Allah menghampiri hidupku dan menyapa hidupku? Maka jawabannya adalah melalui Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah penggenapan segala janji dan persentase Tuhan yang pernah ada di dunia ini. Sebab Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tanpa Yesus, kita tidak akan pernah merasakan secara sempurna dan benar apa dan bagaimana sapaan Allah, apa dan bagaimana hadirat Allah, apa dan bagaimana kasih Tuhan. Karena itulah Allah berfirman, Ben Yalat Yelet Kinatan Misra Haya Aras Sekem Al Eliat Pelesem Sar Ad Gibor Salom. A son unto us is born, a child for unto us is given the government, and will be called his shoulder open God, Counselor Wonderful, his name Prince Everlasting, Father Mighty, the King of Peace. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudaraku, Yesus adalah jawaban penantian. Melalui Yesus engkau merasakan secara sempurna sapaan dan hadirat Tuhan. Jika engkau selama ini menunggu-nunggu, kapan yang baik itu menghampiri hidupmu? Kapan semua cita-citaku ini dapat kutemukan? Kapan dan bagaimana caranya? The answer only one, Jesus Christ. Saudara hanya perlu mengaku dosa, lalu mengambil komitmen untuk bertobat, lalu engkau merendahkan hatimu dan percaya pada Yesus dan minta Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Tuhan akan membimbingmu untuk mendapatkan yang selama ini kau nanti-nanti. Selamat malam Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Salam.